Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma asbaha bi min ni'mah aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la sharika lak falakal hamd walakal syukr. Ya Allah, hanya kepadamu kami menghadap, hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami meminta. Apapun yang di subuh ini kami raih, kami rasakan berupa nikmat, kami rasakan berupa rahmat, berupa kebaikan, demikian yang dirasakan oleh selain kami, maka semua itu hanya datang darimu. Tak ada sekutu bagimu dalam memberi nikmat. Karena itu segala pujian karena cinta, segala pujian karena pembesaran dan pengagungan hanya untukmu, dan hanya kepadamu segala wujud penghambaan dan kesyukuran. Saat ini kita berada dalam nikmat yang teramat besar, nikmat yang teramat luas, nikmat yang teramat banyak, yang seandainya kita syukuri nikmat-nikmat ini, yang seandainya kita mampu mencintai nikmat ini, mampu mensyukurinya, bahkan ridha terhadapnya, maka kita akan meraih kemuliaan-kemuliaan yang teramat besar. Ada nikmat Islam saat ini, ada nikmat sebagai umat Muhammad alaihi salatu wassalam, ada nikmat sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga perkara
yang merupakan nikmat tak tertandingi, kita mampu memahami bahawa Allah Subhanahu wa taala yang mencipta kita, yang menguasai kita, yang mengatur kita, yang berhak untuk kita sembah. Karena itu kita wujudkan penghambaan kepadanya, bahkan di subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala yang teramat luas rahmatnya menganugerahi kepada kita nikmat penghambaan besar kepadanya, salat subuh berjamaah dengan beragam nikmat penghambaan yang terdapat di dalamnya. Di subuh ini kita membuktikan bahawa kita adalah umat Muhammad alaihi salatu wassalam, pengikut Nabi alaihi salatu wassalam, dengan meyakini kewajiban besar yang beliau ajarkan, solat 5 waktu, solat berjamaah. Bahkan kita telah meraih dan membuktikan solat subuh berjamaah di subuh ini. Di saat ini kita membuktikan bahawa kita adalah kaum muslimin yang mampu menegakkan rukun-rukun Islam, menyatakan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan menegakkan kewajiban besar rukun Islam yang sangat mulia, yaitu menegakkan solat. Apa yang kita rasakan saat ini adalah nikmat tak tertandingi. Kalau kita mampu mencintainya, bahkan ridha terhadapnya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan meridai kita. Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan bahawa siapa yang membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, maka kana haqqan 'ala Allah ay yurdiyah, maka pasti, benar-benar pasti Allah akan meridainya. Keridaan Allah Subhanahu wa taala sangat ditentukan oleh apa yang kita ridai. Dan ridha terhadap sesuatu bukan sekedar mencintainya, tapi betul-betul memuliakannya, yang dengannya kita tidak mengharapkan yang lainnya. Ridai Allah sebagai satu-satunya yang berhak untuk kita sembah. Ridai bahawa Nabi alaihi salatu wassalam panutan kita. Ridai bahawa Islam adalah agama kita, dan nyatakan dalam zikir pagi dan sore kita. Kalau kita mampu wujudkan hal ini, maka pasti dan sangat pasti Allah akan meridai kita. Yang puncak keridaannya kita akan rasakan raih di surganya dengan melihat wajahnya yang penuh dengan kelezatan dan kenikmatan. Kalau kita mampu mewujudkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 3 kali pagi dan petang hari, maka hal ini akan menjadi jaminan bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan terhadap mereka yang membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, kata beliau, ana za'im, sayalah penanggung jawabnya, sayalah penjaminnya. La akhudanna biyadi, demi Allah saya akan betul-betul mengambil tangannya, hatta udkhilahul jannah, sampai dia masuk ke dalam surga. Zikir ini adalah kebahagiaan, kebaikan, nikmat besar Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Karena itu sempatkan, jadikan waktu kita
bisa berada di atas wujud dan pelaksanaan zikir ini. Dalam pengajian pagi, alhamdulillah telah kita ajarkan dua zikir ini. Zikir yang pertama yang merupakan dasar berfikir, terwujudnya kesyukuran, terwujudnya tahmid, kemuliaan tak tertandingi. Zikir yang kedua, tiga wujud keridaan yang merupakan kecintaan dan kebanggaan kita, yang dengannya kita tidak akan pernah ridha ketika hal ini terganggu, hal ini tercacati. Suatu hari Umar radhiyallahu anhu datang membawa lembaran-lembaran Taurat. Datang membawa lembaran-lembaran Taurat. Nabi alaihi salatu wassalam tanya, "Apa itu wahai Umar?" Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, iya, lembaran-lembaran Taurat. Beliau punya teman, kenalan, iya, yang dengannya dia bisa mendapatkan hal ini. Semangatnya Umar dalam menuntut ilmu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersumpah, seandainya Musa hidup, Nabi alaihi salatu wassalam bersumpah, iya, Nabi alaihi salatu wassalam langsung mengatakan kepada Umar, apakah engkau ragu wahai Umar? Setelah itu beliau bersumpah, seandainya Musa alaihi salatu wassalam hidup, maka tidak ada keluasan baginya kecuali harus mengikuti saya. Tidak ada jalan, tidak ada pilihan kecuali hanya satu, ikut saya. Berislam bukan sekedar memilihnya, tapi harus meridainya. Meridai sesuatu artinya kita sangat meyakini kewajibannya, kita sangat mencintainya, kita betul-betul memilihnya, dan tidak akan pernah terbetik untuk melirik memilih yang lainnya. Setelah itu Umar radhiyallahu anhu, iya, menenangkan Nabi dengan kalimat, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya atau rasulah. Ini kalimat penghancur keraguan, kalimat yang mendatangkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang mendatangkan keridaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kalimat yang menjamin kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang harus senantiasa kita wujudkan. Jangan ada subuh hari kita, sore hari kita, petang dan sore hari, apa pagi dan petang hari kita itu terlepas dari perkara ini. Sebab ini adalah hakikat agama kita. Di sini adalah arah ilmu kita. Ini adalah perwujudan amalan kita, dan disinilah pula dakwah kita. Dakwah Islam, ajakan kepada Islam adalah ajakan untuk bertauhid, menjauh dari kesyirikan, yang dengannya kita nyatakan raditu billahi rabba. Dakwah Islam adalah dakwah mengajak kepada ajaran baginda Rasul alaihi salatu wassalam, kepada sunnah beliau alaihi salatu wassalam, dan menjauh dari beragam bid'ah, beragam perkara yang keluar dari petunjuk beliau alaihi salatu wassalam, yang dengannya kita nyatakan waraditu wa bi Muhammadin nabiyya. Kita nyatakan raditu bi Muhammad nabiyya,
Dakwah Islam adalah dakwah mengajak kepada Islam, yang hakikat Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Hakikat Islam yang diserukan bahkan oleh semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, yang sangat spesial menjadi ajaran baginda Rasul alaihi salatu wassalam, adalah mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti nabi dan rasulnya, dan untuk menjauh dari kesyirikan dan orang-orangnya. Kalimat ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, adalah seruan Islam, kalimat pernyataan keislaman kita. Karena itu jamaah, hendaknya ada perhatian besar terhadap kalimat-kalimat mulia seperti ini. Kapan kalimat mulia ini terucap dengan kejujuran, betul-betul Allah Subhanahu wa taala yang kita ridai, Islam yang kita ridai, Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai nabi yang kita ridai, maka akan terlepas simpul-simpul sihir syaitan dalam kehidupan kita. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, setiap malam saat kita tertidur, maka syaitan akan mengikat kita dengan 3 simpul. Syaitan akan mengikat kita dengan 3 simpul. Kita pun tertidur, dan syaitan inginkan kita terus tertidur, terlalaikan, tidak bersemangat. Hati-hati yang masih tidur sekarang. Saat terdengar azan, saat kita terjaga dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka lepas 1 simpul. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, terbangun kita, terdengar azan, Allahu akbar, Allahu akbar, terlepas 1 simpul. Kemudian kita terbangun, berwudu, mensucikan diri, bertaharah, maka lepas lagi 1 simpul. Kemudian kita menegakkan salat, betul-betul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdiri, rukuk dan sujud, maka terlepas lagi 1 simpul. Sehingga kita pun menghadapi hari itu dengan penuh semangat. Dan semangat itu memuncak saat kita wujudkan dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, yang menyatu dalam pernyataan kesyukuran kita, ma asbaha bi min ni'mah au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukr. Karena itu jamaah, kegiatan subuh seperti ini adalah sesuatu yang sangat membahagiakan, sesuatu yang sangat diperlukan. Disinilah hakikat hidup kita. Iya. Disinilah hakikat kekuatan kita dalam meraih ilmu. Disinilah hakikat kekuatan ilmu kita, amalan kita, keyakinan kita, dakwah kita, kesabaran kita, dan sekaligus kesyukuran kita. Jalan Islam adalah jalan Al-Quran. Dakwah kita bagaimana tegaknya penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tegaknya Islam dengan seluruh rukunnya, dengan seluruh tingkatan dan jenjangnya. Bagaimana
tegaknya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan sirnanya kesyirikan, bid'ah dalam beragam bentuknya. Suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada umatnya tentang hakikat jalan beliau. Beliau menggaris garis lurus, satu garis lurus, sangat lurus. Kemudian beliau menggaris garis yang sangat banyak di kiri kanan garis yang lurus. Beliau menggaris garis yang sangat banyak di kiri kanan garis yang lurus. Kemudian beliau jelaskan garis-garis yang sangat banyak di kiri kanan itu, setiap garis, setiap jalan, ini garis, ini jalan, setiap garis, setiap jalan ini ada syaitan yang mengajaknya. Setelah itu Nabi jelaskan gambarnya. Garis lurus ini sirati, adalah jalanku, ikuti jalan ini. Garis yang banyak di kiri kanannya, yang setiap garis ada syaitan yang mengajaknya, ini adalah as-subul. As-subul, iya, jauhi, jangan mendekatinya. Setelah itu Nabi tegaskan lagi dengan ilmu besar tak tertandingi. Dalam Al-Quran ilmu ini ditempatkan dalam wasiat yang ke-10, wasiat terakhir. Dalam wasiat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am, wa anna hadha, Nabi baca ayat ini, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh ini adalah jalanku, dan sungguh ini sirati, kata Nabi, jalanku, mustaqiman, dia sangat lurus, fattabi'u, maka ikuti jalan ini. Setelah itu menyusul, wala tattabi'us subul, jangan sekali-sekali kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang banyak itu. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabili, jalan-jalan yang banyak itu akan memecah kalian, mengeluarkan kalian dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir ayat Allah subhanahu wa ta'ala tutup dengan pernyataan tegas, ilmu besar, dzalikum wassaakum bihi, itu yang Allah wasiatkan kepada kalian. Ini wasiat, bukan sekedar ilmu besar, tapi ilmu yang lebih dahsyat lagi. Sebab wasiat itu bukan sekedar perkara penting, tetapi perkara penting yang sangat dikuatkan. Dan di sini Allah tegaskan wasiat ini dalam Al-Quran, dzalikum wassaakum bihi, itu yang Allah wasiatkan kepada kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Wasiat ini adalah jalan takwa. Kemuliaan kita adalah ada pada takwa kita, dan jalan takwa harus betul-betul di atas jalan baginda Rasul alaihi salatu wassalam, dan harus betul-betul berlepas, menyelamatkan diri dari jalan selainnya. Inilah hakikat dakwah Islam. Dua, berada di atas Islam dan terus berupaya menyelamatkan diri dari jalan-jalan yang menghalangi, yang bisa memalingkannya. Bukan hanya sekedar bagaimana berada di atas Islam, tapi harus disertai dengan bagaimana berlepas dari yang lainnya, menghindar dari yang lainnya, menjauh dari yang lainnya. Kalau kita memilih Islam, maka itu artinya kita memilih untuk meninggalkan yang lain. Ilmu besar ini Nabi alaihi salatu wassalam urai lebih rinci lagi dalam hadis yang sahih yang lain. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, perumpamaan jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim,
yang kita senantiasa diwajibkan untuk memintanya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan jaminannya, pasti kita dapatkan. Dalam suratul Fatihah wajib bagi kita untuk meminta hal ini. Ihdinas siratal mustaqim, beri kami hidayah, tuntun kami ya Allah, kokohkan kami ya Allah di atas jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Nabi memahamkan kepada kita dengan perumpamaan. Perumpamaan jalan yang lurus, kata Nabi alaihi salatu wassalam, seperti jalanan, seperti jalanan yang sangat lurus, seperti jalanan yang sangat lurus, yang mana jalan ini memiliki pagar-pagar di kiri kanannya. Jalan yang sangat lurus, di kiri kanan pagar ini, di kiri kanan jalan ini ada pagar. Sudah jalannya lurus, tembus, enak, mudah, praktis, cepat sampai, dikasih pagar lagi, sehingga semakin selamat. Ini jalan. Hanya lihat, pada pagar-pagar itu, kata Nabi, terdapat pintu-pintu yang tertutup oleh tirai. Di pagar-pagar ini jalan lurus, ada pagar-pagar di kelilingnya. Supaya jelas, pagar apa fungsinya? Pembatas. Kalau kita jalan di hutan, dengan apa kita mengikuti jalan? Ada jalan setapak, jelas, tapi memungkinkan kita tersesat sebab tidak ada pagarnya. Tapi itu pun sudah merupakan kemudahan. Kalau kita di hutan kemudian menjumpai jalan setapak, itu sudah merupakan kemudahan, bisa selamat. Terus bagaimana lagi kalau jalannya itu jalan lurus, jelas, ditambah lagi mempunyai pagar di kiri kanannya lagi. Hanya ingat, pada pagar-pagar ini terdapat pintu-pintu. Pintu-pintunya hanya ditutup dengan kain gorden, tirai yang menutup. Mudah orang masuk. Banyak pintu-pintu ini. Di kiri kanan banyak pintu. Ini pintu yang disebutkan di perumpamaan tadi. Ada apa? Setiap pintu ada syaitan yang mengajaknya. Wallahu a'lam. Setelah itu, ini lihat, ini masih perumpamaan. Di awal jalan, jalan lurus, ada pagar kiri kanannya. Di pagar terdapat pintu-pintu, tertutup tirai. Di awal jalan, di awal jalan ada da'i. Ini da'i. Ada da'i. Ini perhatikan, Nabi mengatakan ada da'i. Ada da'i yang menyeru. Apa seruan da'i ini? Apa seruan da'i ini? Mari kemari, masuk ke dalam jalan ini. Mari kemari, masuk ke dalam jalan ini. Kemudian di atas jalan, di atas jalan, ini jalan lurus, di awal ada dai yang menyeru, masuk ke sini, masuk ke sini. Dai yang sangat menginginkan manusia masuk ke dalam jalan ini. Ayo masuk ke sini, masuk ke sini. Jadi orang masuk karena dai ini. Masuk.
Dai ini yang mengajak, menuntut orang masuk ke dalam jalan yang lurus. Ini jalannya. Di atas jalan ada dai lagi. Ada dai lagi. Apa seruan dai yang berada di atas jalan? Dai ini mengingatkan kita saat kita mau miring ke kiri atau ke kanan, masuk ke dalam pintu-pintu yang hanya tertutup tirai itu. Dai ini mengingatkan kita, hai celaka kamu, jangan buka itu. Kapan kamu masuk, kamu akan tersesat. Seperti ini perumpamaan jalan yang lurus. Setelah itu Nabi tafsirkan, Nabi jelaskan, jalan yang lurus ini kata Nabi adalah Islam. Jalan yang lurus adalah apa? Islam. Pagar di kiri kanan adalah hududullah, batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dai, baik. Pintu-pintu yang ada di pagar yang tertutup tirai adalah maharimullah, hal-hal yang Allah haramkan, larang. Dai yang menyeru di awal jalan adalah kitabullah, kitab Allah. Dan dai yang menyeru di atas jalan adalah wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Dai yang menyeru di atas jalan adalah wa'idullah, penasihat Allah dalam hati setiap muslim. Kalau dia muslim, dapat anugerah besar ini. Akan ada yang menasihatinya di dalam, mengingatkan dia. Baik, coba cermati hal ini. Lihat jalan yang lurus. Jalan ini tujuannya ke mana? Tujuannya ke mana ini? Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita berada di atas jalan yang lurus? Selama kita berada di atas jalan yang lurus, maka akhirnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan yang lurus ini, Islam ini adalah jalan yang lurus di muka bumi. Siapa yang kokoh, kuat, hebat di atas jalan yang lurus, hebat di atas Islam di muka bumi, maka ada as-sirat, ada jalan pula yang melintas, membentang di atas neraka Jahannam, yang sangat halus, yang sangat halus, yang sangat tajam, yang memiliki kalalib, pencabik-cabik. Kalalib besi yang ujungnya bengkok. Mirip yang dipakai penjual beroncong itu. Sebentar makan beroncong. Lihat-lihat kalalib. Hanya jangan gambarkan sama dengan yang ada di sekeliling as-sirat, jembatan, jalan yang sangat tajam, yang di bawahnya neraka. Yang jalan ini mau selamat dari neraka harus lewati jalan ini. Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha
tak seorang pun dari kalian kecuali pasti akan memasukinya. Dah ada pengecualian. Oh, saya ada kartu VIP saya. Iya, bisa. Dah ada. Harus lewat. Nabi dan Rasul harus lewat. Semuanya harus lewat. Yang sampai ke sana itu yang selamat, masuk ke surga, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melewati jalan ini adalah bagaimana kita berada di atas jalan yang lurus dalam kehidupan dunia. Hanya yang jadi permasalahan, apakah kita sudah di atas jalan yang lurus? Sebab jalan sangat banyak. Jalan-jalan syaitan sangat banyak. Syaitan sudah berjumpa, sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Para ulama menjelaskan syaitan akan menyesatkan kita dari jalan syubhat, lewat jalan syubhat dan syahwat, lewat jalan keduniaan, terlalaikan kita fitnah dunia, dan jalan dijauhkan dari akhirat. Ini 4. Ini tafsir 4 jalan syaitan ini. Syubhat, ilmu-ilmu meragukan, dan gampangnya orang kena syubhat saat-saat ini. Terlalu gampang. Walaupun tidak pernah berjumpa dengan siapapun juga, selama punya HP dan jaringannya bagus, maka syubhat masuk, merusak, meracuni. Ada sangat banyak jalan syubhat. Setiap jalan syubhat ada syaitan yang mengajaknya, dan gampang orang masuk di situ. Itu hal-hal yang Allah haramkan. Pintu-pintu ini gampang masuk, sebab bukan pintu yang terkunci, harus dibuka dulu kuncinya baru masuk. Tidak, hanya tertutup oleh tirai. Mau selamat harus punya ilmu hudud, batasan Allah itu. Sebab pintu berada dekat dengan batasan. Iya, pagar ini jalannya jelas, di kiri kanannya ada pagar. Pagar ini apa? Hududullah, batasan Allah. Ada batasan masuk, ada batasan keluar. Ada ilmu yang dengannya kita sudah teranggap solat, dan ada ilmu yang dengannya teranggap solat kita batal. Lewat batas solatnya, akhirnya ditolak. Ini hududullah. Dan ilmu hududullah ini adalah ilmu yang terpenting, terhebat, dan sekaligus paling rumit. Karena itu perlu belajar. Banyak orang yang masuk di jalan ini, iya, tersesat, tidak memahami hududullah ini. Batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya masuk ke pintu hal-hal yang Allah haramkan. Pintu-pintu yang diharamkan sangat banyak. Setiap pintu ada syaitan yang mengajaknya. Ada pintu-pintu syubhat.
Apa tadi syubhat? Hal-hal yang meragukan. Ada kalimat mengatakan begini dan begini. Akhirnya ragu terhadap la ilaha illallah, ragu terhadap wa anna Muhammadar Rasulullah, ragu terhadap Islam, ragu terhadap Quran, bimbang terhadap solat, bimbang terhadap puasa, bimbang terhadap itu syubhat namanya. Dan gampangnya saat ini orang terkena syubhat. Ada jalan syaitan, jalan syahwat. Syahwat. Iya. Dan siapa yang bisa selamat dari syahwat? Syahwat. Syahwat itu asalnya ada sama kita. Ada yang tidak punya syahwat? Keinginan mau makan enak, mau minum enak, mau istri yang, mau kedudukan yang, mau ini, itu syahwat. Antum diperhadapkan makanan, mau yang tahu jengki sana sudah terhidang. Tapi sebentar, jangan dulu pikirkan itu. Ingin syahwat, itu syahwat. Syaitan masuk pintu syaitan ini, di jalurnya ini. Kalau begitu, ayo bisa selamat dari jalur ini? Sulit selamat. Ada dasarnya sama kita. Kita berada di atas jalannya lurus, ada ikatan dengan pintu ini. Karena itu perlu hududullah, batasan. Ini syahwat halal, ini haram. Ini halal, halal sekali ini. Ini haram sekali. Saking hebatnya ilmunya tentang hududullah, dia tahu ini haram, haram sekali. Ini haram juga, tapi tidak sekali. Dia tahu haram-haram itu. Bahkan dia tahu batasan ini dosa-dosa sangat besar. Ini lebih besar dari dosa besar. Ini dosa besar. Ini besar lagi dan lainnya. Ini dosa kecil. Dosa kecil juga dia bisa urai rinciannya. Bahkan dia mampu membedakan dosa kecil dengan yang makruh. Bahkan dia mampu membedakan yang makruh dengan apa? Yang mubah. Bahkan di antara yang mubah, apa setelah mubah? Yang dianjurkan. Dia juga mampu membedakan di antara yang dianjurkan ini mana yang paling dianjurkan. Ini sama-sama dianjurkan, tapi ini lebih dianjurkan. Ini ilmu hududullah. Ilmu seperti ini luas sekali. Jalan dakwah adalah jalan membuka, memaparkan ilmu ini. Paham ini yang bergerak di jalan dakwah, mau berdakwah, mau menguasai ilmu ini dan menyebarkannya. Bukan sekedar bagaimana buat pamflet, meramu pamflet, memperhebat pamflet. Bukan sekedar bagaimana menyiapkan tempat, menyiapkan sarana. Bukan sekedar bagaimana orang berkumpul. Ini jalan dakwah ini, mengajak orang masuk di sini. Memperkenalkan orang hudud ini. Memahamkan orang pintu-pintu ini. Bagaimana supaya orang selamat? Jalan untuk memperkuat seruan hati ini yang terus mengingatkan kita. Belum lagi kalau kita berbicara di atas jalan, ada orang jalan kaki dia. Ada yang berjalan cepat, ada yang berlari, ada yang naik sepeda, ada yang naik motor. Motor keluaran 80-an, tapi lebih cepat dari sepeda. Mana rumbunya.
tapi tetap lebih cepat. Cukup lebih cepat dari sepeda. Ada yang motornya, motornya chips, yang sudah dimodifikasi, cepat sekali. Ada yang naik mobil. Kalau naik motor cepat, tapi kena angin, kena hujan, kena panas. Wah, ini naik mobil dia. Ada yang naik mobil ini, ada yang naik mobil ini. Ada yang Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bagaimana orang melintasi as-sirat yang membentang di atas neraka Jahannam. Ada yang melintasi secepat kilat. Lihat kecepatannya. Tidak ada kecepatan saat itu di dunia. Kendaraan kecepatannya seperti itu. Tapi ada orang yang kecepatannya di atas jalan yang lurus. Ketika diwujudkan kecepatan itu di akhirat, ternyata secepat kilat. Itu kecepatan cahaya. Manusia mustahil bisa membuatnya. Manusia itu pun menghitung-hitungnya saja, hitung-hitungan perkiraan saja. Manusia buat kecepatan cahaya hitungan saja. Ini jarak dari sini ke sana sekian, bukan lagi kilo, bukan lagi apa, tapi sekian kecepatan cahaya. Dan itu nyata, ada di muka bumi. Orang yang memiliki kekuatan itu kecepatannya seperti kecepatan cahaya. Ketika diwujudkan dalam diwujudkan kekuatannya dia dalam berislam, kekuatannya dia dalam jalan di muka bumi ini, seperti kecepatan cahaya terwujud saat melintas dia di atas as-sirat, jembatan yang sangat tajam itu. Nabi menggambarkan di antara mereka bercahaya seperti cahaya purnama, cahaya matahari. Ada juga yang melintasi dengan cahaya yang sangat redup, seperti cahaya korek saja yang muncul di salah satu jari kakinya. Tetapi dengan cahaya ini tetap dia bisa berjalan, terjatuh, tapi tidak sampai jatuh ke neraka. Merangkak, bangun, merangkak, tercabik dia, tapi tidak sampai, terluka dia, tapi tetap masih bisa jalan. Cahaya sekecil apapun juga pasti menyelamatkan sampai akhirnya sampai, dan dia menganggap dirinya orang yang paling selamat, padahal yang paling terakhir. Bahagianya itu orang selamat dengan cahaya ini. Itulah dakwah, memahamkan cahaya, menuntun umat supaya memiliki cahaya, bukan menikmati cahayanya orang. Dalam cahaya, orang kafir tidak memiliki cahaya sedikit pun juga. Orang munafik memanfaatkan cahaya tapi tidak memilikinya. Hanya orang yang beriman yang memiliki cahaya dan bermanfaat dengan cahaya itu. Itu ilmu. Dakwah adalah untuk menawarkan cahaya supaya kita memiliki cahaya. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan orang munafik seperti apa? Orang yang minta api. Kenapa minta api? Sebab tidak punya api. Orang munafik tidak punya api, gelap dia. Hidupnya gelap. Hidupnya gelap. Tetapi karena orang munafik bersama dengan orang beriman, bersama dengan kaum muslimin, hidup di tengah-tengah mereka, orang beriman apa? Punya cahaya. Kalau orang punya cahaya apa? Dia terangi. Orang munafik ya itu di situ, terang juga. Tapi ada waktunya dan pasti itu terjadi. Orang berjalan sesuai dengan cahaya yang dimilikinya. Orang munafik pun ditinggalkan. Di sana orang munafik menyeru, memanggil-manggil. Kenapa ditinggalkan? Bukankah kami dulu, kita dulu bersama-sama? Dihalangi dengan benteng yang sangat kuat. Benteng yang saat orang munafik mendekat, apa? Terlihat api yang ternyata di dalam adalah keselamatan. Sehingga mereka tidak berani masuk.
dan memang tidak bisa masuk sebab tidak memiliki cahaya. Orang beriman dengan cahayanya melintasi as-sirat, dengan cahayanya mereka berjalan di atas as-sirat, dengan cahayanya mereka semakin cepat, tergantung cahayanya. Dakwah jamaah, dakwah mengajak kepada jalan cahaya untuk memiliki cahaya. Itu Islam. Yang seperti ini mengharuskan kebersamaan. Tidak boleh tidak, mengharuskan kebersamaan. Seandainya ada yang bisa seorang tanpa kebersamaan, maka dia adalah Nabi dan Rasul. Tapi Nabi dan Rasul perlu sahabat-sahabat. Seandainya ada Nabi dan Rasul yang bisa, maka Muhammad alaihi salatu wassalam pasti bisa. Tapi ternyata tidak. Beliau memerlukan Abu Bakar, beliau memerlukan Umar, beliau memerlukan Uthman, beliau memerlukan Ali, beliau memerlukan Abdurrahman bin Auf, Zubair ibn Awwam. Beliau memerlukan sahabat-sahabat mulia. Beliau memerlukan Khadijah radhiyallahu anha. Beliau memerlukan Bilal bin Rabah, Zaid bin Harithah, kalangan budak. Beliau memerlukan pula kalangan anak-anak seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau memerlukan beragam kalangan untuk menerima cahaya ini dan menyebarkannya. Karena itu jalan keselamatan yang Allah sumpahi hanya ini yang selamat, harus saling, tidak boleh tidak. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Coba ingat jamaah surah ini, wal asr. Allah bersumpah demi masa. Apa masa itu? Inilah hidup di muka bumi, siang dan malam yang kita lewati dalam kehidupan dunia ini. Allah sumpah demi waktu itu, demi waktu kita. Sebab itulah hakikat waktu kita. Di alam barzah, di alam akhirat, itu waktu apa? Waktu hasil dari waktu kita. Waktu kita yang sebenarnya adalah saat ini, siang dan malam kita ini. Itu yang Allah sumpahi dengannya. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh seluruh manusia pasti betul-betul celaka. Ini ayatnya, seluruh manusia. Kalau berhenti di sini, maka tidak ada yang selamat. Seluruhnya pasti celaka. Tapi alhamdulillah, illa kecuali. Ada yang Allah kecualikan. Siapa? Alladzina aman, yang beriman. Jalan bukan sekedar bagaimana sampai ilmu, tapi bagaimana ilmu terimani, bagaimana ilmu tertanam, bagaimana ilmu kuat di dalam hati, bagaimana ilmu terkokohkan di dalam hati. Lahir keimanan, wa amilus sholihat, kemudian menyatu dengan amalan soleh. Selanjutnya apa? Wa tawasau bil haq. Ini kesimpulannya, tawasau bil haq apa? Dakwah. Tapi coba cermati makna tawasau. Tawasau artinya, ini wazannya tafa'ala. Wazan tafa'ala, ta'awana, tawasau, tadaraba. Itu bentuk kata kerja dalam bahasa Arab yang menunjukkan dua yang saling. Bukan sesuatu yang sendiri, bukan kerja sendiri, tapi kerja kelompok. Ini kerja kelompok. Beriman bisa sendiri, beramal bisa sendiri, tapi itu pun banyak sekali amalan harus berjamaah. Iya. Tapi kalau masuk tawasau, tidak boleh sendiri. Harus tawasau, saling. Tawasau saling memberi wasiat, saling menasihati, saling mengajak. Di sini kebersamaan dalam dakwah. Kebersamaan dalam dakwah syarat mutlak untuk selamat.
Itu syarat mutlak, tidak boleh tidak. Dan Allah sumpahi selainnya pasti celaka. Itu jalan, tidak boleh memilih jalan yang lainnya dalam dakwah. Harus tawasau. Sebab berat sekali. Jalan dakwah itu apa? Mau menyebar ilmu, memahamkan ilmu, mau memberi ilmu dan terus menambah ilmu, mau menebar cahaya, mau memberi cahaya, mau menebar cahaya, mengokohkan cahaya, menambah terangnya cahaya. Ini perlu tawasau, saling. Sebab jalan, jangankan di jalan dakwah, dalam berilmu saja tidak ada orang yang mengumpul semua ilmu kecuali Nabi dan Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam. Semua ilmu yang bermanfaat wahyu terkumpul seutuhnya pada beliau alaihi salatu wassalam. Yang lain, sahabat-sahabat mulia mengambil bahagian ini, bahagian ini. Siapa yang terbesar, maka dia mengambil terbanyak dari warisan Nabi. Itulah yang paling kaya. Siapa yang paling kaya, yang paling hebat cahayanya, yang paling luar biasa di atas jalan yang lurus, yang paling banyak mengambil ilmu. Untuk ini saja mustahil tanpa ta'awun. Ini ilmu-ilmu wajib dipahami setiap yang masuk dalam jalan dakwah, yang membentuk rumah belajar, rumah tahfidz, pondok pesantren, sekolah-sekolah, masjid-masjid. Terserah untuk menyebarkan ilmu. Pahami betul ini. Ini hakikat dakwah, perkara besar. Dakwah itu bukan sekedar orang punya uang, punya status, punya gedung, punya sarana, punya harta, bisa berdakwah. Bukan itu dakwah. Itu pendukung, belum hakikat dakwah. Itu pendukung, perlu, tetapi bukan hakikat dakwah. Lihat apa dakwah, siapa yang berdakwah di awal? Kitabullah, kata Nabi, kitab Allah. Apa arti kitabullah? Siapa yang menyerukan kitab Allah? Nabi alaihi salatu wassalam. Ini dai, kata Nabi, dai yang masuk ke atas jalan. Harus kitabullah. Harus kitab Allah yang disuruhkan. Kalau bukan kitab Allah, tidak akan masuk ke dalam jalan Islam. Harus apa yang Nabi tuntunkan. Kalau bukan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, maka bukan jalan yang lurus itu. Siapapun yang mengajaknya, siapapun yang menyuruhnya, berapapun banyaknya orang yang ada di dalamnya, bagaimanapun hebatnya daya tariknya, bukan jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan seruan yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dai yang mengajak kepada jalan yang lurus. Kita mau terlibat dalam dakwah, berarti kita mau terlibat di tugas ini. Ini tugas Nabi dan yang mengikutinya sangat istimewa. Jalan dakwah, jalan besar, jalan mulia, jalan terhebat, jalan teragung. Saking agungnya, maka tidak ada yang masuk di dalamnya kecuali manusia terpilih, para nabi dan rasul, dan yang mengikuti mereka. Ini proyek besar. Untuk apa? Untuk menggiring manusia, mengajak manusia kepada jalan keselamatan satu-satunya. Jalan keselamatan satu-satunya di atas jalan ini. Belum lagi bagaimana supaya berada di atas jalan.
Bagaimana yang berada di jalan bisa dapat fasilitas? Jadi pejalan kaki sehebatkah? Atau bisa dapat kendaraan ini, bisa dengan kecepatan ini? Itu fikiran dai lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Belum lagi harus memperjalankan hudud, batasan-batasan. Lebih harus lagi menjelaskan apa? Pintu-pintu yang diharamkan. Apa tadi yang diharamkan? 4 jalan syaitan yang terurai dalam jalan kiri kanan yang sangat banyak. Satu apa? Jalan syubhat. 2 jalan syahwat. Yang ketiga, semua jalan yang membuat hamba mengakar untuk dunia. Jalan-jalan yang membuat hamba, woi bagusnya ini, bagusnya, fikiran dunia saja. Pikirannya dunia saja. Itu jalan-jalan syaitan. Semakin cinta terhadap dunia, kecintaannya terhadap dunia, ucapannya perkara dunia, pembahasannya terhadap dunia, itu saja yang dibahas. Itu jalan-jalan syaitan. Sangat banyak pula jalan itu. Bisa muncul dalam bangunan, bisa muncul dalam kendaraan, bisa muncul dalam peralatan, bisa muncul dalam HP, bisa muncul dalam beragam perkara. Terus yang keempat, seluruh jalan yang membuat hamba lalai dan terlupakan akan akhirat. Ini 4 tafsir dari para ulama. Jalan syaitan yang syaitan bersumpah di hadapan Allah akan menghadang kita dengan 4 ini: kanan, kiri, muka, belakang. Kiri kanan syubhat syahwat, muka belakang hal-hal yang mengokohkan dunia dan membuat lalai akan akhirat. Jalan dakwah, jalan memahamkan hal ini. Jalan dakwah, jalan memahamkan hal ini. Untuk itu perlu ta'awud, perlu kebersamaan, perlu persaudaraan. Sebab kita lemah, kita kekurangan ilmu, kita kekurangan sarana, kita kekurangan ilmu dalam beragam perkara. Terhadap hududullah, terhadap ini, terhadap kekurangan. Karena itu masuk dalam jalan dakwah harus betul berhati-hati. Sebagian ikhwah kita sekarang alhamdulillah dakwah itu berkembang. Bagus, muncul berkembang semangat. Tapi hati-hati, rem-rem dulu semangatnya. Jangan hanya pandai menginjak rem, tidak tahu persenilan, tidak tahu apa, hanya pandai menginjak gas. Tidak tahu yang namanya rem, tidak tahu persenilan, tidak tahu setirnya. Sekarang mengarah, lihat karena semangatnya ikhwah, semangatnya ikhwah, setiap punya harta, setiap punya kedudukan, buat ini, buat ini. Ngajak sibuk di situ. Pokoknya bagaimana anunya saya, bagaimana anunya saya, bagaimana anunya saya. Hilang di majelis ilmu. Majelisnya dia hanyalah ketika orang, bagaimana ustaz datang ke situ, bagaimana ustaz datang di situ. Akhirnya apa? Dakwah bukan lagi ustaz, bukan lagi orang berilmu yang mengajak, tapi siapa yang punya tempat. Dia mengatur, ustaz datang ke sini, ustaz datang ke sini. Strategi besar dari syaitan untuk merusak dakwah. Waspadai. Memanfaatkan semangat kita. Mau membangun yang seperti ini harus dengan ilmu. Lihat penggambaran tadi. Ini satu dari maksud kenapa kajian ini dibentuk.
mengikis semangat ini dan meluruskannya, mengikis supaya memperindah, mempertajamnya, meluruskannya, supaya semuanya satu dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi materi-materinya adalah materi-materi yang mendasar bagi setiap pribadi, rumah tangga di tengah masyarakat. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Wa tawasaw bil haqq. Ternyata tidak sampai di situ, saling. Wa tawasaw bis sabar, harus saling menyabarkan. Dua, jalan kebersamaan dari 4 jalan selamat dalam surah Wal Asr. Itu pun yang pertama dan kedua tidak bisa lepas dari kebersamaan. Tapi yang ketiga dan terakhir, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabar, langsung diungkap dengan kebersamaan, saling. Tidak boleh tidak. Saling, tidak boleh tidak. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Kembali ke jalan tadi. Apa dai? Islam, Quran, Sunnah. Lihat, antum punya lembaga, antum punya apa? Hakikat jalan antum, bagaimana ini yang disuruhkan? Dan kemana? Harus di atas jalan yang lurus. Bukan ke lembaga, bukan ke yayasan, bukan ke yang lainnya. Harus di atas jalan yang lurus. Itu pun tidak sampai di situ. Harus pikirkan bagaimana di atas jalan yang lurus, bagaimana cepatnya, berapa ininya, berapa dan seterusnya. Itu pun tidak sampai di situ. Harus dipikirkan, memahamkan batasan-batasan, pagar-pagarnya. Harus dipikirkan untuk menjelaskan pintu-pintunya. Bagaimana selamat dari pintu-pintu ini? Harus dipikirkan bagaimana hati senantiasa bersih. Hati yang dai dari atas. Ini tidak boleh tidak. Ada dai dari atas yang mengingatkan kita, hati-hati, waspada, rem-rem, maju, cepat. Ada yang mengingatkan akan ini. Itu kata Nabi apa? Wa'idullah, penasihat Allah fi qalbi kulli muslim, pada hati setiap muslim. Siapapun muslim ada memiliki perkara itu. Jelas? Jalan ini harus ditempuh, dan menempuh jalan ini harus bersama. Dan kebersamaan yang benar adalah kebersamaan di atas persaudaraan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengannya kita akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka-mereka ini di akhirat akan membuat para nabi dan rasul cemburu. Hebatnya kedudukan. Ada kedudukan di akhirat. Kelompok manusia saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dimuliakan, sampai membuat nabi dan rasul cemburu. Padahal nabi dan rasul mereka sangat memahami mereka yang termulia. Tapi hebatnya kemuliaan ini, siapa itu? Mereka yang Allah panggil dengan panggilan Ainal mutahabbuna fiyah, mana mereka-mereka yang saling mencintai karena saya? Mana mereka-mereka yang saling mencintai karena saya? Untuk apa? Allah Subhanahu wa ta'ala dudukkan di tempat yang sangat mulia, di singgasana yang penuh cahaya, dimuliakan betul, di atas manabir, mimbar-mimbar cahaya. Ini kemuliaan besar. Hidup secara pribadi
perlu persaudaraan, perlu kebersamaan. Hidup berumah tangga perlu persaudaraan, perlu kebersamaan. Apalagi hidup dalam dakwah. Untuk menyampaikan agama ini sangat wajib kebersamaan. Ini akan sangat jelas saat antum memahami apa itu sebenarnya dalam dakwah. Bagaimana seruannya, bagaimana jalannya, apa batasannya, apa hal-hal yang diharamkan, bagaimana menguatkan, mengokohkan penasihat dari atas. Terus harus berjalan sampai kapan? Ya, sampai malakul maut datang menjemput. Berat. Berat. Yang berat ini tidak bisa dipikul sendiri. Harus bersama. Harus bersama. Bersama pun itu berat. Apalagi sendiri. Sebab jangankan dalam dakwah, sekedar menerima ilmu saja, itu berat. Sekedar menerima ilmu saja itu berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanulqi 'alaika qawlan thaqila." Kami akan resapkan kepada engkau ya Muhammad ucapan yang teramat berat. Ini wahyu. Wahyu ketika dimasukkan, diresapkan ke dalam hati Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kata Allah, itu adalah qawlan thaqila, ucapan yang teramat berat. Saking beratnya itu, saat wahyu turun, Nabi walaupun berada di musim dingin yang paling dingin, tetap berkeringat batu. Keringat itu bercucuran, berbutir-butir keringat keluar, padahal musim dingin yang sangat dingin. Beratnya itu. Sahabat Zaid radhiyallahu anhu atau Sa'id radhiyallahu anhu, mereka duduk bersama Nabi agak rapat. Paha beliau ada di bawah paha Nabi. Turun wahyu saat itu sampai mempengaruhi bobotnya Nabi. Pahanya Nabi menghempit ke atas, turun ke bawah, hempit ke bawah, turun ke bawah. Kata sahabat ini, tulang-tulang beliau hampir retak. Ini beratnya wahyu. Nabi alaihi salatu wassalam di atas onta, dan lihat bagaimana onta hebatnya memikul beban. Ketika turun wahyu, ada surah yang turun, Nabi tidak tega, onta ini tidak sanggup. Nabi turun. Lihat bagaimana beratnya Nabi menerima wahyu. Terus bagaimana lagi menyampaikannya? Beliau alaihi salatu wassalam perlu bersama dengan Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Pemimpin kaumnya, pemuka masyarakat, punya kenalan di banyak kabilah, belum lagi hartanya tak tertandingi, punya massah, punya penggemar yang sangat banyak. Beliau perlu ini. Umar. Siapa Umar? Pemuda yang kekuatannya luar biasa hebatnya. Kekuatan ilmu, kekuatan fikiran, kekuatan jasadnya. Kekuatan jasadnya Umar. Tidak ada tandingannya sekarang. Tidak ada tandingannya sekarang. Orang yang paling hebat sekarang, lihat di pertandingan. Berapa ronde? Paling hebat tinju berapa? Satu ronde berapa menit? Kecil. 12 ronde hanya dah sampai 1 jam. Umar ketika menyatakan Islamnya, lihat Umar ketika menyatakan Islamnya, Umar begitu menyatakan Islamnya tidak sembunyi-sembunyi. Langsung di tengah Ka'bah teriak selantang-lantangnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di saat apa? Pemimpin-pemimpin, kepala-kepala kabilah, tokoh-tokoh kafir Quraisy sangat membenci kalimat itu. Betul-betul menghukum, menghajar, akan melenyapkan orang yang mengucapkan. Umar langsung mengucapkannya di depan. Dia siap, punya kekuatan. Langsung diborongi, dikeroyok. Masuk, memukul Umar. Umar balas juga.
Iya. Berkelahi. Ini satu Mekah ini dilawan. Dikeroyok, dihadapi. Berapa menit? Bukan menit, bukan berapa jam. Itu pagi, subuh, sampai matahari tinggi. Disebutkan di situ sampai matahari sangat tinggi. Mungkin sampai jam 12. Masih terus seperti itu. Masih bertahan Umar menghadapi itu. Ada orang punya kekuatan seperti itu. Ini nyata ini. Itu pun bukan karena Umar melemah. Ada yang selamatkan tokoh kafir Quraisy. Akhirnya selesai. Belum lagi kekuatan ilmunya Umar yang digelar dengan Al-Mulham, Al-Faruq, sampai beberapa ayat turun sesuai dengan ucapan Umar radhiyallahu anhu. Uthman bin Affan, kekuatan harta, kekuatan kabilah, manusia yang sangat terkenal, langsung menjadi pendamping Nabi alaihi salatu wassalam. Dua anak Nabi satu persatu jadi istri beliau radhiyallahu anhu. Manusia yang para malaikat pun malu terhadapnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang kesempurnaan akalnya dan kekuatannya masih kecil. Masih kecil. Tidak perlu berfikir lebih jauh, langsung bisa melihat cahaya agama Allah melalui Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan apa? Ali bin Abi Thalib itu di awal-awal dakwah sudah apa? Sudah terlibat dalam kegiatan dakwah. Kegiatan dakwah apa? Orang-orang yang mau bertemu dengan Nabi. Lihat bagaimana Islamnya sahabat Abu Dar radhiyallahu anhu. Datang mau ketemu dengan Nabi, mau ketemu Nabi itu langsung diinterogasi, langsung dia ini dari lain. Mau ketemu Nabi, harus diam-diam. Siapa yang mengatur, siapa yang mensiasati supaya bisa ketemu Nabi? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebutkan, kalau saya begini, begini. Kalau saya begini, begini. Kalau saya, Ali yang mengaturnya. Masih anak-anak. Khadijah radhiyallahu anha. Ini wanita. Wanita di tengah masyarakat Quraisy itu apa? Lahir ditanam hidup-hidup, tidak punya nilai. Tapi kalau ada anak wanita yang bisa hidup di situ, bisa bertahan, bahkan bisa seperti dengan lelaki, hebatnya, kuatnya, sampai beliau radhiyallahu anhu punya perdagangan besar. Ini bukan sembarang wanita. Yang seperti ini menemani Nabi alaihi salatu wassalam, memikul beban berat. Antum mau terlibat dalam dakwah, harus punya potensi besar, bukan asal-asalan. Yang terlibat dengan ilmu, kekuatan fikiran harus betul-betul maksimal di situ. Yang terlibat dengan kekuatan tenaga, punya kedudukan, aparat dan seterusnya, harus betul-betul maksimal di situ. Yang sebagai wanita harus betul-betul maksimal di situ. Anak-anak harus betul-betul maksimal di situ. Yang punya kekuatan harta harus betul-betul maksimal di situ. Punya kedudukan, punya pangkat, dan harus betul-betul maksimal di situ. Di situ dakwah baru bisa jalan. Apa yang Allah anugerahi kita saat ini jamaah, masih awal-awal dakwah. Ini belum. Ini yang saat ini belum, masih awal. Banyaknya masa Ustaz, banyaknya orang hadir. Itu banyak berapa yang hadir? 1000? Ini saya berapa yang hadir? Pengajian subuh memang terseleksi. Anggaplah pengajian bukan pengajian subuh, tabligh akbar, 2 orang masyayikh. Itu puncaknya sudah yang hadir. Ada yang hadir setengah-setengah, banyak-banyak yang hadir setengah-setengah. Pergi mejeng, pergi menampakkan diri,
sesaat selanjutnya. Tapi itu pun kebaikan besar sudah tertarik terhadap majelis ilmu. Tapi itu berapa itu? Berapa itu? Ada 10.000. 10.000 dibandingkan dengan jumlah penduduk Makassar berapa? Tidak terlihat itu. 10.000 itu tidak dianggap. Terus dibandingkan dengan penduduk Sulawesi, penduduk Indonesia, berapa ratus juta penduduk Indonesia. 10.000 titik saja. Itu pun yang ada. Ayo lihat diri kita, bagaimana sholat kita, bagaimana keikhlasan kita, bagaimana ittiba kita terhadap sunnah, bagaimana kita memahami hududullah, batasan-batasan Allah, hal-hal yang diharamkan, bagaimana kekuatan hati kita dalam mengingatkan kita. Sangat-sangat lemah. Belum lagi apa? Belum lagi permasalahan teramat banyak. Musuh-musuh Allah. Ada permasalahan-permasalahan mulai muncul. Semakin muncul, nampak, waspadai, tandai, kasih garis merah. Anu ini. Di pengajian-pengajian tidak lepas dari mata-mata. Intel. Waspadai, jaga ini. Ada intel yang bagus. Ada intel yang memang masuk untuk mencari celah. Waspadai. Kita mau apa dalam dakwah? Berat. Belum lagi musuh Yahudi dan Nasara. Walan tarda ankal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha Yahudi dan Nasara sampai kalian mengikuti agama mereka. Ayo, bagaimana Yahudi dan Nasara sekarang? Lihat kekuatannya. Belum lagi yang bukan Yahudi dan Nasara, yang lebih parah dari Yahudi dan Nasara, orang komunis. Itu semuanya punya negara besar yang kita bilang adik kuasa. Ada Rusianya, ada Cinanya, ada Irannya, ada Korea Utaranya. Ini mulai muncul Afghanistan. Afghanistan ini mengarah ke situ. Itu bukan kebangkitan Islam, kerusakan Islam itu. Itu strategi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kita bada'al islamu ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba. Islam diawali dalam keadaan aneh sedikit dan akan kembali menjadi aneh. Berbahagialah mereka-mereka yang aneh ini, sedikit tapi terus melakukan perbaikan. Untuk yang sedikit ini mustahil tanpa ta'awud, tanpa kebersamaan. Dalam berilmu, dalam bersama, dalam beramal. Dan jangan lupa wujudkan persaudaraan dengan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Doa seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, muslim yang satu dengan muslim yang lainnya, karena Allah, tanpa dia ketahui, maka mustajabah. Kekuatan ini bisa mengalahkan berapapun banyaknya, selama kita sabar di atasnya. Tawasaw bil haq dan tawasaw bis sabar. Pastikan, pasti selamat yang beriman, terus berilmu, ilmu untuk diimani, terus beramal dengan amalan soleh di atas petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan di atas petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, dan terus tawasaw, saling
menjaga persaudaraan untuk terus berdakwah, dan tawasau, saling menjaga persaudaraan untuk terus mengingatkan di atas kesabaran. Terakhir, terus saya ingatkan, zikir pagi dan sore yang diajarkan di pertemuan itu bukan pengajaran-pengajian semata, tapi pengajaran hidup langsung dipraktekkan. Saya berlepas dari orang-orang yang sudah disampaikan ilmu ini kemudian tidak amalkan. Masuk pagi, masuk sorenya, dia tidak baca ma asbaha bi min ni'mah dan seterusnya. Masuk pagi dan sorenya, dia tidak baca raditu billahi robba wa bil islami dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang penuh berkah dan terus diberkahi di pagi ini terus sampai malakul maut datang menjemput kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum antarzuqana ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa da'watan mustajabah wa rizqan tayyiba innaka antas sami'ul alim wal jawadul karim. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Innaka antas sami'ul alim wal jawadul karim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.